Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asbasi wa zuriyati wa ahlil baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Syamil anbiya wa musallim malaikatul mukarramin ala khatim syatin wa barakatuh wa umar asman wa ala barakatuh syahabat ajman al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana dengan istilah syaratul mustaqim syaratul ladzina alaihim khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bi barakati surat al-baqarah kita wasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana dengan istilah syaratul mustaqim syaratul ladzina alaihim khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safari fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, di sini 62 yang dimaksud 62 yang dimaksud berat itu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 63, memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk satu hari, memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk satu hari, wajib maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyashumh wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Kemudian 184 tadi ada asbabul nuzul ya. Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada Qais bin As-Sa'ib yang sudah sangat tua tetapi memaksa hidup berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Lanjut ke 185. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadana. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu.
dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatasyiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abdu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tud'allu biha ilal hukami lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min tuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bismillahirrahmanirrahim. 187. Di sini ada asbabul nuzul ya. Kita bacakan tafsirannya dulu 187 dan 188. Nanti saya bacakan asbabul nuzul sebab ayat itu diturunkan. 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf. 64. Iktikaf ialah berada dalam masjid dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Di sini 187 asbabul nuzulnya yaitu Al-Bara'a radhiyallahu an berkata, saat turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, para sahabat tidak mendekati para istri mereka 1 bulan penuh, namun beberapa di antara mereka ada yang melanggar larangan itu. Maka Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Bukhari. Kemudian 188 tafsirnya dulu baru takwil ya, asbabul nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. 188. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Qais bin Abis bersengketa tanah dengan Abdan bin Ashwa al-Hadrami. Keduanya datang meminta keadilan pada Rasulullah SAW. Qais adalah yang tertuntut dan Abdan adalah yang menuntut. Lalu Qais hendak bersumpah di hadapan hakim untuk menguatkan pengakuannya atas kepemilikan tanah yang diperebutkan. Allah kemudian menunjukkan ayat ini dan kepemilikan tanah itu akhirnya diberikan kepada Abdan. Qais yang tertuntut, Abdan yang menuntut. Kemudian 189. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya. Pada masa jahiliyah, orang yang berihram pada waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang, bukan dari depan. Hal ini ditanyakan pula oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW sehingga turunlah ayat ini. Lalu, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini masih ada 6 ayat lagi ya, kita selesaikan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih wa fa in qatalukum faqtaluhum kadzalika jayaul kafirin. 191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah, 66. Fitnah menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta dan menyakiti atau mengganggu kebebasan seseorang beragama. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. 192. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunat dinu lillah fa inin tahau fala udwana illa ala dhalimin. Asyharul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berhenti berperang ya. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian 194. Bulan haram dengan bulan haram. 67. Yang dimaksud kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga. Bulan haram dengan bulan haram. Dan terhadap sesuatu yang dihormati. 68. Maksudnya antara lain ialah bulan haram, bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, tanah haram, Mekah dan Ihram. Terhadap sesuatu yang dihormati.
berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afiku fi sabilillahi wa la tulku bi aidikum illat takhalukah wa ahsinu inna wa yuhibbul muhsinin. 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik, sesungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini terakhir Ain 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hudyu mukhillah faman kana minkum maridun aw bihi adam mir ra'sihi fafidyatun min asyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal khudi faman lam yajid fasyiyamu thalathati ayyamin fil haji fasab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu. Yang dimaksud hadyu yaitu ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti dam, pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan, atau sebagian denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Shadaqallahul adzim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.